Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang riwayat kehidupan dan pemikiran Max Weber, Calling of God. Di sini kami beranggotakan 3 orang, ada saya sendiri sebagai moderator Asri Nur Hesti bersama rekan saya Chandra Maulana dan Resti Susilawati. Untuk mengefektifkan waktu, dipersilahkan pemateri pertama kepada Chandra Maulana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat kehidupan Max Weber. Bisa di next. Ya, Max Weber memiliki nama lengkap Maximilian Kurt Weber. Ia lahir di Erfurt, Saksoni, Prusia pada 21 April 1864. Ia adalah anak dari pasangan Max Weber SR dan Helen Wallenstein Weber. Ayah Weber, Max Weber SR merupakan seorang pengacara aktif dan secara politik cenderung bekerja untuk kesenangan duniawi. Setelah lulus dari sekolah menengah, Weber belajar hukum, sejarah, filsafat, dan ekonomi selama 3 semester di Universitas Heidelberg sebelum menghabiskan 1 tahun di militer. Ketika dia melanjutkan studinya pada tahun 1884, dia pergi ke Universitas Berlin dan menghabiskan 1 semester di Göttingen. Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman abad ke-19 dan salah satu pendiri sosiologi modern. Dia menulis Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme pada tahun 1905. Pada tahun 1905, ia menerbitkan karyanya yang paling terkenal, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Ia dianggap sebagai bapak sosiologi modern. Rumah Max Weber penuh dengan intelektual terkemuka dan wacana yang hidup. Lingkungan di mana Weber berkembang pusat tumbuh. Dia bosan dengan sekolah dan meremehkan gurunya, tetapi melahap literatur klasik sendiri. Max Weber meninggal pada tanggal 14 Juni 1920 dalam usianya yang 56 tahun di Munchen, Bavaria, Republik Weimar, yang sekarang adalah Jerman. Bisa di next. Ya, di sini ada karya Max Weber yang paling terkenal. Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, dalam bahasa Inggris The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, adalah sebuah buku yang ditulis oleh Max Weber, seorang ekonom dan sosiologi Jerman pada tahun 1904 dan 1905, yang mulai sebagai sebuah skrip esai, edisi awal dalam bahasa Jerman dan berjudul Die Protestantik Ethik und der Geist des Kapitalismus. Terjemahan ke bahasa Inggris dibuat pada 1930 dan beberapa edisi telah diedarkan. Next. Nah, di sini ada karya-karya dari Max Weber. Yang pertama ada Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter. Agak susah ya ngebacanya, jadi bisa dilihat di layar ya teman-teman. Yang berarti sejarah organisasi bisnis abad pertengahan orisinal pada sampai 1889. Yang kedua, di Romische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung für das Staat und Privatrecht. Ya, bisa dilihat saja. Jadi saya mau membaca ininya saja ya, dalam kurungnya saja, jadi artinya gitu.
sejarah agraria Romawi dan signifikannya untuk hukum publik dan privat sampai 1891. Yang selanjutnya bisa dilihat ya. Yang ketiga itu yang berarti kondisi tenaga kerja pertanian di Jerman Timur. Dan yang selanjutnya di Börse atau yang berarti bursa saham pada tahun 1894 sampai 1896. Yang selanjutnya ya bisa dilihat yang berarti negara kebangsaan dan kebijakan ekonomi, yaitu kuliah pembukaan di Universitas Freiburg. Yang selanjutnya yang Gesammelte itu ya bisa dilihat yang berarti kumpulan esai tentang sosiologi agama dari tahun 1920 sampai 1921. Yang selanjutnya lagi Gesammelte yang itu ya, yang berarti kumpulan berbagai tulisan politik dari tahun 1921. Ya, jadi melanjutkan karya-karya yang tadi. Yang selanjutnya di Rationalen itu bisa dilihat ya, yang berarti fondasi rasional dan sosiologis dari musik tahun 1921. Yang selanjutnya adalah kumpulan esai tentang pendidikan pada tahun 1922. Yang selanjutnya kumpulan esai tentang sosiologi dan kebijakan sosial pada tahun 1924. Yang selanjutnya adalah sejarah ekonomi pada tahun 1924. Yang selanjutnya juga ada ekonomi dan masyarakat pada tahun 1925. Dan yang terakhir, karya dari Max Weber. Di sini ada Staatssoziologie, kalau dalam bahasa Jermannya ya mungkin, yang berarti sosiologi negara pada tahun 1956. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Chandra Maulana yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Resti Susilawati. Oke, baik moderator. Calling of Good Max Weber. Yang dimaksud Weber sebagai etika Kristen Protestan, khususnya dari kelompok Puritan seperti Calvin, Pietis, Metodis, dan Baptisan, ialah satu etos kerja yang berorientasi pada dunia, yang meliputi kerja keras untuk meminimalisasi penggunaan keuntungan sembari mengajar akumulasi profit dan investasi keuntungan. Menurut Weber, etos ini diderivasi dari doktrin Protestan yang kurang lebih terangkum dalam 3 ajaran. Konsep The Calling of Good atau panggilan Tuhan, doktrin predestinasi, dan akseme duniawi. Dalam tradisi Protestan, konsep panggilan Tuhan pada dasarnya mengacu pada gagasan bahwa bentuk tertinggi dari kewajiban moral individu adalah memenuhi kewajibannya di dunia. Menurut Weber, konsep ini belum ada baik di zaman antiquity maupun dalam teologi Katolik abad pertengahan. Konsep ini murni merupakan produk dari reformasi Protestan. Konsep ini memproyeksikan perilaku religius individu ke dalam dunia sehari-hari dan berlawan dengan cita-cita Katolik tentang konsep kehidupan monastik. Meskipun konsep ini sudah ada dalam doktrin Luther, menurut Weber, konsep panggilan Tuhan berkembang pesat di berbagai kelompok Puritan, dan lebih khusus lagi kaum Calvinis, yang mendapat sebagian besar sorotan dalam analisis Weber.
Konsep panggilan Tuhan itu sekaligus membawa ke ajaran kedua, yakni doktrin predestinasi Calvinisme, suatu keyakinan bahwa Tuhan telah menentukan nasib dan status keselamatan seseorang di akhirat kelak. Setiap orang tidak mengetahui status keselamatan mereka itu. Orang yang soleh sekalipun tidak pernah benar-benar bisa mengetahui apakah mereka termasuk di antara orang-orang yang diselamatkan atau bahkan orang yang dikutuk. Ketidakpastian yang dihasilkan dari doktrin ini pada gilirannya melahirkan kecemasan psikologis di Eropa, khususnya di Inggris abad ke-16 dan ke-17, melalui atau pertanyaan, apakah saya termasuk orang yang diselamatkan? Sekian dari kami. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Teh Resti yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Karena orang-orang tidak mengetahui status destinasi mereka, Richard Barter 1915 sampai 1991, seorang Presbyterian penerus Puritanisme dari John Calvin, mengembangkan ajaran predestinasi Calvin agar memungkinkan umat untuk memenuhi atau setidaknya mengetahui ciri-ciri orang yang diselamatkan di akhirat kelak. Baginya, akumulasi kekayaan dan investasi ulang keuntungan yang dilakukan seseorang untuk kemajuan komunitas Tuhan merupakan bentuk nyata bahwa orang tersebut termasuk di antara orang-orang pilihan yang sudah ditakdirkan. Tuhan hanya akan memberikan anugerah yang berlimpah kepada orang-orang yang diselamatkannya. Hal ini kemudian membawa pada kesimpulan bahwa produksi kekayaan yang besar oleh seseorang untuk suatu komunitas dapat dilihat sebagai tanda bahwa Tuhan berkenan pada individu ini. Dengan begitu ia merupakan orang-orang yang terpilih. Next. Pengembangan ajaran itu termanifestasi menjadi doktrin bahwa kekayaan seseorang di dunia menjadi bakti keselamatan mereka di akhirat. Implikasinya, orang-orang soleh harus bekerja keras agar menghasilkan keuntungan dan kekayaan untuk memastikan diri mereka bahwa mereka termasuk bagian dari orang-orang yang diselamatkan itu. Bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan menjadi satu etos yang tertuang dari prinsip-prinsip Protestan, seperti setiap jam yang mereka gunakan untuk bekerja adalah 1 jam yang hilang untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, atau waktu adalah uang sehingga tidak boleh disia-siakan. Membuang waktu pada prinsipnya adalah dosa yang paling mematikan. Bahkan kehilangan waktu karena bersosialisasi, kongkow-kongkow, atau tidur melebihi yang diperlukan secara medis layaknya mendapatkan ancaman moral. Disinilah menurut Weber, momen ketika kerja duniawi menjadi tindakan spiritual yang dianjurkan dan sebagai konsekuensinya monastisme ditentang. Next. Maka pada era itu, menginvestasikan kembali laba dan surplus menandakan kesetiaan pada ancaman agung Tuhan, predestinasi sekaligus kesaksian bahwa semua kekayaan berasal dari tangan Tuhan dan harus digunakan untuk mengembangkan kerja Tuhan yang makmur. Oleh karena itu, meskipun kekayaan telah didapatkan dalam skala besar, menikmatinya justru menjadi perbuatan yang tercela. Kekayaan secara etis menjadi buruk apabila membawa seseorang pada kehidupan mewah atau pada kesenangan dirinya. Gaya hidup yang mewah dianggap menghalangi tujuan untuk menciptakan kerajaan Tuhan. Semakin besar kekayaan, semakin berat seseorang menanggung beban godaannya itu. Karenanya, orang yang soleh akan berlatih berhemat dan menabung dalam jumlah banyak. Mereka akan membatasi konsumsi, terutama barang mewah, atau tidak akan mengeluarkan uang lebih besar dari hutang yang mereka miliki. Pretensi untuk hidup sederhana tersebut mencirikan suatu pandangan asketis, ajaran ketiga dari kalangan Puritan. Mereka mengajarkan kekayaan bukanlah sebagai sarana untuk kepuasan atau memenuhi kebutuhan materialnya, melainkan spiritualitasnya. Next. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.